Gadis muda ini dengan menyakitkan berbaring di rumput. Dan sang pria di sebelahnya sangat santai. Ibu gadis itu sedang terburu-buru untuk menemukannya di jalan utama. Karena ibunya adalah orang bisu. Jadi gadis ini kurang tahu ibunya sedang mencarinya. Sang pria baru berbalik tubuhnya dan pergi. Gadis itu sudah memegang batu bata dan memukul dengan keras ke kepala pria itu. Pada saat ini sepertinya dia sudah gila. Gadis itu berulang kali menendang kepala pria itu sampai dia mati. Gadis ini bernama Yun Yong, sekarang dia sedang bekerja di warung kopi. Setiap kali dia pulang kerja, dia membawa pulang makanan enak untuk ibunya. Di mata Kyung Suk, Yun Yong akan selamanya menjadi anak. Jadi dia selalu memetik bunga untuk memberikan anaknya. Ibu dan anak mereka saling bergantung untuk hidup. Mimpi Yun Yong adalah menjadi pegawai negeri. Untuk dia membuat ibunya kehidupan lebih baik. Kyung Suk saat ini bekerja di pabrik garmen. Karena dia pulang kerja lebih awal hari ini, Yun Yang menjemput ibunya. Melihat putrinya datang menjemputnya, semua rasa lelah di tubuhnya seperti hilang. Yun Yang dengan sopan berterima kasih kepada pemilik pabrik garmen karena telah membantu ibunya. Tapi dia kurang tahu bahwa tindakan itu sudah membuat pemilik pabrik garmen muncul ide yang jahat. Hari itu Kyung Suk mengalami batuk parah. Pemilik pabrik sudah membawa untuknya segelas air hangat. Melihat Kyung Suk sedang melihat foto putrinya, dia segera memuji Yun Yang sangat cantik. Bahkan mengatakan bahwa dari saat dia bertemu dengan Yun Yang, malam pun dia juga bermimpi tentang Yun Yang. Jadi dia ingin membayar untuk bisa tidur dengan Yun Yang selama 1 malam. Wajah Yun Yang sudah berubah. Dia sudah menamparkan dengan keras pemilik pabrik. Dan memperingatkannya untuk menjauh dari Yun Yang. Setelah berkata, Kyung Suk segera keluar pabrik garmen L. Tapi dia masih tidak berniat untuk menyerah. Dia datang ke warung yang Yun Yang bekerja untuk membeli kopi. Secara kebetulan, dia mengetahui bahwa dia harus bekerja lembur sampai larut malam. Dia menatap punggung Yun Yang tanpa mengalihkan pandangannya. Saat pulang ke rumah, di hati sang pria ini sangat kesal. Jadi dia memutuskan untuk melakukan rencananya jahat. Dia bersembunyi di jalan yang Yun Yang pulang. Tunggu sampai dia lewat lalu tangkap dia. Kyung Suk tidak bisa melihat putrinya ketika dia pulang, jadi dia berlari untuk menemukannya. Tapi karena dia bisu, dia hanya membuat senandung untuk memanggil anaknya. Kyung Suk juga menelepon tapi tidak siapa yang angkat. Pada saat ini Yun Yang dengan menyakitkan berbaring di rumput. Bel teleponnya tidak berhenti berdering. Tapi dia sangat santai. Dan mengancam Yun Yang jika dia berani melaporkannya ke polisi, dia akan membunuh ibunya. Jadi Yun Yang baru memegang batu bata dan memukul ke kepalanya. Setelah itu, dia ditangkap oleh polisi. Polisi mendakwanya dengan percobaan pembunuhan. Bahkan pengacara juga tidak bisa menyelamatkan Yun Yang. Karena menurut hukum, tindakannya tidak dianggap pembelaan yang sah. Dan pembelaan yang dapat dibenarkan tidak pernah berubah menjadi pembalasan. Semua orang tidak siapa yang peduli dengan lukanya. Yun Yang berkata bahwa, selama ibunya hidup dalam damai, semua yang dia lakukan tidak sia-sia. Dia mengatakan kepada ibunya untuk tidak melakukan apapun untuknya. Bahkan jika seseorang bersedia membantu, dia tidak akan setuju. Karena Yun Yang merasa ibunya menderita. Dia tidak ingin melihat ibunya menderita lagi untuknya. Akhirnya, pengadilan memutuskan Yun Yang berada di penjara selama 5 tahun. Pada saat ini, Bu Kyung Suk tidak tahan emosinya lagi. Jadi dia bergegas ke depan dan memeluk dengan erat Yun Yang. Meminta polisi jangan menangkapnya. Tapi tidak peduli berapa banyak dia memohon, itu tidak ada gunanya. Yun Yang diperkosa oleh orang cabul. Orang cabul itu bahkan mengancam akan membunuh ibunya jika dia berani melapor ke polisi. Karena dia terlalu membenci si pria ini, jadi Yun Yang sudah gunakan batu bata untuk membunuhnya. Dia kemudian diadili karena pembunuhan. Karena perilakunya tidak dianggap sebagai tindakan pembelaan diri yang sah. Hari pertama di penjara, Yun Yang dipukuli oleh narapidana lain. Bahkan dia harus menahan perasaan sakit untuk membersihkan kamar. Pada malam, Yun Yang berbaring di dalam selimut untuk diam-diam menangis. Sekarang narapidana lain tahu apa yang dia lakukan. Jadi mereka lebih merasa kasihan padanya daripada membenci.
Saat bekerja mereka tidak biarkan dia melakukan pekerjaan berat. Mereka bahkan mengatakan untuk membantunya di depan penjaga penjara. Meskipun dia dibantu oleh semua orang, dia masih tidak senang. Bu Sun-jae adalah seorang tertua di penjara ini. Dia bilang dia punya anak laki-laki. Ada seseorang yang mabuk sudah menikam putranya lalu melarikan diri. Untuk membalas dendam putranya, Sun-jae membakar rumah pemabuk itu. Tapi keliru membunuh 4 nyawa tak berdosa. Setiap kali dia membuka matanya, adalah merasa bersalah sepanjang waktu. Tapi saat dia menutup matanya dia selalu melihat orang-orang yang dia membunuh. Jangan sedih sendiri seperti ini. Tulis surat kepada keluargamu atau berdoa kepada para dewa. Bicaralah untuk ketenangan pikiran. Jadi Yun Yang sudah menulis surat ke ibunya. Bu Sun-jae memberinya banyak amplop dan perangko untuk dikirim. Momen ini membuat Yun Yang merasa sangat hangat. Beberapa waktu kemudian, Kyung-suk mengunjungi putrinya. Dia memberitahu anaknya kata-kata yang dia telah bekerja sangat keras untuk belajar. Hai sayang, sekarang ibu hidup sangat baik. Seberat apapun hidup ini. Bu Kyung-suk masih gunakan tindakan untuk putrinya melihat usahanya. Hari itu Yun Yang terpingsan di penjara. Narapidana lain meminta sipir untuk membiarkannya pergi ke rumah sakit. Tapi tidak terduga bahwa Tuhan lanjut menggodanya. Yun Yang hamil dengan pelakunya. Setelah mendengar berita ini, dia seperti gila. Yun Yang mendorong sipir dan berlari dengan hidupnya datang dari penjara. Tapi akhirnya dia diblokirkan oleh pintu. Mengapa Tuhan membiarkan seorang gadis berusia 19 tahun menderita seperti ini? Yun Yang tidak menerima kebenaran ini. Jadi dia mencekik dirinya sendiri sampai dia kelelahan. Agar Yun Yang berhenti melakukan hal bodoh seperti itu, sipir sudah gunakan tali untuk mengikatnya dengan keras. Mereka bahkan membawa Yun Yang ke kamarnya sendiri untuk menjaganya. Yun Yang ingin membunuh diri tapi dia tidak berani. Karena dia tidak ingin ibunya khawatir. Jadi dia sudah menolak untuk bertemu ibunya ketika ibunya datang. Tahanan lain mulai menggertak Yun Yang. Yun Yang dan temannya tidak bisa melawan para tahanan ini. Saat mereka berniat membawa Yun Yang pergi segera Bu Sun-jae bergegas datang. Para tahanan ini sangat takut pada Bu Sun-jae. Mereka tidak berani melawan seorang wanita yang sudah membunuh 5 orang. Bu Sun-jae menyarankan Yun Yang untuk menggunakan kehamilan sebagai alasan untuk meminta bantuan dari orang-orang dan masyarakat. Jika ceritanya mendapat perhatian media, mungkin dia akan dibebaskan dari penjara lebih awal dari hukuman. Tapi Yun Yang tidak ingin menerima bantu dari siapapun. Dia lebih suka menghabiskan sisa hidupnya di penjara daripada keluar dan menghadapi cemoohan dunia. Jika dia biarkan Bu Kyung-suk tahu hal yang dia berhamil, pasti dia tidak tahan lagi. Hal yang paling penting Yun Yang tidak ingin melahirkan anak ini. Sun-jae mengatakan bahwa jika dia membiarkan masyarakat membantu, bahkan jika itu tidak mengubah keputusan, dia juga dapat melakukan aborsi. Hari itu, Yun Yang sakit perut. Dia berbaring di tanah tidak bisa bergerak karena rasa sakit. Sipir dengan cepat membawanya ke rumah sakit. Dokter mengatakan dengan sipir bahwa bayi Yun Yang tumbuh sangat lambat. Ada apa dengan kesehatan bayi, dokter? Menurut hasil tes, bayinya baik-baik saja. Detak jantung normal. Mendengar detak jantung bayi Yun Yang tiba-tiba jatuh air mata. Tidak ada seorang ibu di dunia ini yang tidak mencintai anaknya. Yun Yang diperkosa oleh orang cabul. Dia bahkan mengancam untuk membunuh ibu Yun Yang. Karena terlalu benci, Yun Yang gunakan batu untuk memukulnya sampai mati. Yun Yang akhirnya dijatuhi hukuman 5 tahun penjara karena pembunuhan. Saat di penjara dia baru menemukan dia hamil dengan pelakunya. Tuhan benar-benar tahu bagaimana mengolok-olok orang. Terima kasih atas dorongan dan bantuan sesama tahanan. Yun Yang akhirnya juga menerima anak yang di perutnya. Untuk belas kasihan, sipir meminta pengadilan untuk mengadili kembali kasus tersebut. Selama persidangan, Yun Yang tidak membutuhkan siapapun untuk membelanya. Dalam kesaksiannya, Yun Yang mengakui pembunuhan itu. Tapi dia bersikeras bahwa dia melakukan begitu karena dia diperkosa. Tidak peduli apa yang diputuskan pengadilan, dia masih menerima hukuman dengan serius. Setelah dibebaskan dari penjara, dia akan hidup bersama ibunya.
Seperti tidak apa yang terjadi. Aku ingin hidup bersama ibunya. Di sini menakutkan. Aku sangat lelah. Juri dan juri akhirnya setuju. Mengurangi Yun Yang menjadi 1 tahun penjara. Hukuman ini membuat temannya penjara sangat senang. Mereka memperlakukan Yun Yang seperti keluarga. Karena biarkan Yun Yang merasa senang. Mereka diam-diam melukis bunga di dinding kamar mandi saat dia sedang tidur. Narapidana ini masih berdiskusi untuk memberi nama bayi di perutnya. Dokter penjara juga sangat memperhatikan Yun Yang. Sipir bahkan membeli untuknya makanan untuk mengisi kembali. Orang luar berpikir penjara adalah neraka. Tapi sebenarnya, di penjara lebih hangat dan penuh kasih sayang daripada di luar. Terima kasih atas perhatian dan bantuan semua orang. Yun Yang secara bertahap memiliki lebih banyak keyakinan dalam hidup. Pagi itu, Yun Yang menyadari bahwa salah satu sisi celananya terpotong. Ternyata celananya dipotong oleh teman penjara dan dijahit jadi baju bayi. Pekerjaan Yun Yang juga lebih lembut. Setiap hari, yang perlu dia lakukan hanyalah membersihkan kantor sipir-sipir. Terkadang ada susu dan makanan bergizi di atas meja untuknya. Siapapun juga menunggu anak di perutnya yang melahirkan. Mereka sering menggunakan pekerjaan mereka untuk membuat mainan untuk bayi. Bayi bisa lahir sehat dan tumbuh bahagia adalah harapan semua orang. Tapi hal yang menyedihkan terjadi. Hari itu Yun Yang mengalami sakit perut yang parah. Dia mengeluarkan penghilang rasa sakit yang dia simpan dan meminumnya. Sampai saat teman sekamar kembali, Yun Yang sudah pingsan dari kapanpun. Saat itu semua orang sangat menakutkan. Yun Yang yang malang tidak tahu dia akan melahirkan. Dokter sudah menyelamatkan Yun Yang. Tapi dokter tidak yakin apakah dia bisa bangun atau tidak. Dan janin kembar di rahimnya benar-benar kehilangan kesempatan untuk bertemu ibunya. Ketika melihat putrinya berbaring di rumah sakit, Kyung Suk sangat sakit hati. Mengapa Tuhan membiarkan orang miskin seperti mereka begitu menderita? Kebesokan hari, Yun Yang mendengar detak jantung bayi itu lagi. Sepertinya bayi di dalam perut mencoba membangunkan ibunya. Surat Yun Yang untuk semua narapidananya disimpan di lokernya. Gadis malang ini menggunakan caranya sendiri untuk menghibur setiap orang. Dia berjanji untuk menunggu semua orang saat mereka dibebaskan dari penjara dan membantu mereka memenuhi keinginan mereka. Ini adalah film baru yang dirilis di Korea Selatan. Ini adalah drama psikologis yang sangat spesial. Layak untuk dicoba semua orang menonton.